Ya kan poligamis ini kan ada aturannya kok. Ada cara berbagi waktu dan nafkahnya dan lain-lain dan sebagainya. Nafkah lahir batin waktu segitu. Jadi guys, kalian pasti udah denger kan skandal pernikahan siri antara Inara Rusli dan si Insanul Fahmi yang semakin hari kok malah makin rame. Rame tapi bukan yang positif ya. Ternyata pernikahan siri itu dilakukan tanpa restu, tanpa sepengetahuan orang tua Inara. Lah, kok bisa? Nikah tuh bukan pesan cilok. Dan yang lebih panas, semua ini kebongkar bukan dari mereka, tapi dari istri sahnya Fahmi sendiri, Wardatina Mawa. Iya, istri sah, bukan second lead ya. Wardatina bilang Fahmi bohong soal status perceraiannya. Merasa ditipu, Inara akhirnya muncul di publik, minta maaf karena udah bikin gaduh. Ya, gaduhnya emang bukan kecil sih. Dia pun laporin Fahmi ke Polda Metro Jaya. Unsur tipu muslihat, katanya. Yang lucu adalah reaksi ibunya, Mercy Lubis. Ibu malah santai banget, kayak baru dikabarin harga cabai naik. Menurut sahabatnya, Ozi, ibunya tahu soal nikah siri itu dari berita. Dan Mercy cuma bilang, Inara harus tanggung jawab, dia kan wanita dewasa. Ozi juga nggak segan nyalahin Inara. Katanya, Inara harusnya cross-check. Masa iya zaman AI begini, Google sama Gemini nggak kepake? Tapi tenang, Fahmi juga kena semprot. Narator sampai nyebut dia musang birahi berkedok agama. Apalagi adegan dia nangis di podcast itu loh, Air Mata Buaya Deluxe Edition. Kesimpulannya, keduanya salah, keduanya kebakaran sendiri. Kalau mau nikah siri, minimal jangan siri-siri amat, guys. Nah, gimana nih, guys, menurut kalian? Dugaan penipuan yang dilakukan dugaan siap ya di situ ada tipu muslihat. Resmi melaporkan IF ke kantor polisi. Itu benar-benar di luar prediksi BMKG ya kalau menurut aku. Kan kemarin tuh kan pasti prediksinya Mr. X ya, ternyata bukan, ternyata IF-nya yang dilaporkan. Nah, benar kata wartawan kemarin tuh, coba dengar. Itu memang sebelumnya nggak di cross check dulu Inara. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan tanda tanya besar. Kenapa nggak di cross check dulu? Apalagi Kak Inaranya ini sudah pengalaman, sudah pernah. Ya, kenapa kok nggak di cross check dulu? Ini kesalahannya di mana? Dan pelaporannya ini ada unsur tipu daya atau tipu muslihat. Nah, ini diiming-imingi apa Kak Inaranya? Jadi kayak gimana ya ini tuh? Kalau misalkan dari awal Kak Inaranya itu lebih waspada, lebih intens lagi untuk mengetahui latar belakangnya si cowok. Sama kayak orang Jawa dulu, nenek moyang dulu, bibit, bebet, bobot. Itu misalkan lebih intens lagi, lebih diperdalam lagi, itu latar belakangnya gimana, pasti nggak akan kayak gini. Pasti ceritanya itu beda banget. Tapi nggak tahu ini mungkin sudah jalannya dan semoga Kak Inaranya akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk perempuan-perempuan lain, nah ini juga sebagai pengalaman, jangan sampai kayak gini, jangan sampai kepengaruh. Kita kalau mau melanjutkan itu jenjang yang lebih serius, harus hati-hati. Bibit, bebet, bobot, harus jelas. 3 item ini harus jelas. Jadi kalau dia nekat kawin lagi, sudah pasti perkawinannya tidak sah. Sudah pasti perkawinan cacat hukum. Dan bagi perempuan yang mau dinikahi oleh para laki-laki tanpa memenuhi persyaratan, itu sudah pasti status Anda tidak sah menjadi istri. Jadi tidak ada kekuatan hukum atas perkawinan itu, dianggap tidak ada. Jadi perkawinan itu by law itu gugur, ya, bukan dapat dibatalkan, tapi memang tidak memenuhi syarat. Kalau perkawinan itu tidak memenuhi syarat, tidak dapat dikatakan memenuhi status perkawinan yang sah. Nah, Anda tahu konsekuensinya. Kalau suatu perbuatan hukum itu tidak sah, maka ada konsekuensi hukumnya. Dan itu harus diketahui oleh para perempuan yang mau dinikahi tanpa adanya persetujuan. Hai, Inara bisa jadi tersangka zina. Padahal udah nikah siri, kok bisa? Ya, jadi ada plot twist gila berita baru-baru ini. Udah nikah siri Inara Rusli malah terancam bisa jadi tersangka di kasus perzinahan. Kok bisa? Bukannya mereka sudah nikah secara agama dan udah halal. Gini ya guys ya, di mata hukum negara kita, nikah siri itu nggak dianggap kalau si cowok statusnya itu masih suami sah orang lain. Dan aturan poligami di negara kita juga super ketat, ya. Wajib ada izin dari istri sah. Nah, ini untuk melindungi perempuan-perempuan dari tindakan semena-mena suami.
Terlebih itu suaminya miskin, kebanyakan gaya ya. Jadi walaupun udah ijab kabul, kalau istri pertama lapor polisi, maka pasal 28 kitab undang-undang hukum pidana kita tentang zina tetap bisa menjerat mereka berdua satu paket ya, nggak bisa salah satu ya. Di dalam hal ini ada ancaman 9 bulan penjara ya. Dikatakan polisi kita itu nggak ngelihat sahnya secara agama, tapi tercatat atau tidak di dalam catatan negara hubungan mereka ataupun status mereka sebagai suami istri. Jadi bukti nikah siri itu malah bisa menjadi bumerang, seolah-olah pengakuan kalau mereka emang sudah melakukan hubungan gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nikah siri itu bukan zina selama tidak bisa dibuktikan, itu sesat ya. Mengacu kepada pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 2 dengan istilah lain, istilahnya notoire feiten notorious ya, yaitu hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan ya. Jadi kan orang nikah siri itu tujuannya salah satunya adalah penghalalan hubungan badan, bukan gitu ya. Tidak perlu dibuktikan dia sudah berhubungan badan atau tidak, terlebih waktunya sudah lama setelah ijab kabul ya. Nah, plot twist, Inara punya kartu as dalam hal ini. Kalau dia bisa ngebuktiin kalau dia itu ditipu oleh suaminya ya, yang mengaku sudah cerai ya. Jadi ini tidak ada istilahnya ada mens rea dalam hal ini. Dia bisa lolos karena nggak ada niat jahat ya, mens rea, tapi dalam istilah ini disebut namanya error in facti ya. Nah, jadi menurut kalian nih, Inara ini pelakor atau korban cowok yang ngaku-ngaku duda? Coba absen di komen ya. Kalian tim istri sah atau timnya Inara? Saya Bang Nas dari Gunung Manglayang. Sudah buat teman-teman yang lagi sama-sama menuntut ilmu, yang lagi sama-sama belajar, terutama para cowok, yuk kita saling ngingetin ya. Coba ingat apa kata guru-guru kita, karena dalam beragama ingat untuk lebih memprioritaskan tauhid sebagai ilmu yang paling utama sebelum ilmu lainnya ya. Tapi tanpa mengesampingkannya gitu, karena takutnya yang wajib-wajibnya belum benar, tauhidnya belum kuat, akidah belum kuat, hafalan juga belum kuat, tapi yang diperkuat malah ilmu tentang poligami. Karena keluarga macam apa yang mau dibangun kalau pondasi utamanya aja, tauhidnya aja terlewatkan dan tidak diprioritaskan. Terus cara ngelaluin masalah rumah tangga atau lika-liku dalam berumah tangga, gimana caranya tanpa pondasi yang kuat? Emang kita siap dengan konsekuensinya? Sebenarnya cukup satu gitu, karena kalau dua belum tentu bahagia. Terkadang banyak yang terkesan memaksakan cuma karena yang namanya kenikmatan. Biar nggak macet lewat jalan pintas tuh emang enak, tapi bukan untuk pernikahan gitu. Dan yang paling sebelnya adalah kalau nafsu atau syahwat pribadi tapi di cover sama syariat agama gitu, biar terkesan lebih aman, biar ngerasa aman karena terkesan halal. Aduh, kadang itu yang akhirnya ngerusak nama baik agama juga kalau menurut aku ya. Dan bicara poligami, ada yang bilang nggak apa-apa, yang penting kita bisa adil. Emang ada yang bisa adil? Pasti ada yang tersakitin. Atau lebih parahnya lagi, sampai harus diam-diam dari istri sah yang sudah hidup mati melahirkan anak-anak kita, berjuang dari awal. Dan yang terparah kalau akhirnya punya pikiran, nanti juga istri pertama nerima dengan ikhlas karena istri yang soleha adalah yang nurut sama suami. Astagfirullahaladzim. Menikah lagi atau siri tanpa izin istri sah mungkin sah menurut agama, tapi gimana dengan hukum negara? Karena ini negara hukum ya. Dan bagaimana juga dengan hati istri yang sudah dibohongin dan tersakitin karena perlakuan itu? Bukankah berdosa juga kan? Kita nyakitin hati perempuan, nyakitin hati istri yang kita sayang, kita bohongin. Laki-laki yang kuat aja, laki-laki yang kuat ketika disakitin atau dihianati sama perempuan aja, mungkin dia bisa nangis tersakitin, apalagi perempuan gitu. Karena pernikahan kan bukan cuma soal akad, tapi juga amanah, adab dan akhlak, dan juga ada hati yang harus dijaga.